Penggiat anti korupsi kritik Perpu Cipta Kerja. Bandingkan era Jokowi dan Soeharto. Era Soeharto ekonomi jauh lebih baik dari Jokowi. Penggiat anti korupsi kritik Perpu Cipta Kerja. Bandingkan Jokowi dan Soeharto. Dilansir demokrasi.id. Penggiat senior gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, Tommy Suryatama, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berbuat otoriter dan mengikis demokrasi hanya demi perkembangan ekonomi dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Tommy pun menyinggung soal pemerintahan otoriter di era Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Kesejahteraannya jauh. SD impres, puskesmas jauh. Kata dia dalam diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI, Sabtu 7 Januari 2023. Akan tetapi, kata dia, Soeharto mengabaikan demokrasi yang mengakibatkannya semakin otoriter, serta merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak ada harga yang layak untuk ditukar dengan tatanan demokrasi kita, kata Tommy yang memimpin gerakan yang digagas oleh ILUNI UI tersebut. Sebelumnya pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91/PUU 18/2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun. Bukannya memperbaiki undang-undang, Jokowi malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan alasan ada kegentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Perpu ini alasan kegentingan memaksa untuk penerbitan Perpu sudah terpenuhi sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU 7/2009. Tommy menyebut Perpu ini mengonfirmasi kecenderungan pemerintah Jokowi yang tidak demokratis dan tak mau mendengar aspirasi rakyatnya. Penerbitan Perpu, kata dia, jadi sebagai bentuk nyata rezim Jokowi telah mengabaikan putusan MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut bahwa Perpu secara hierarki memang berada di tingkatan yang sama dengan undang-undang, tapi proses pembentukannya berbeda. Undang-undang melibatkan legislatif, sedangkan Perpu jadi hak prerogatif presiden. Perbedaan ini membuat keduanya punya banyak berbeda di masyarakat. Meski jadi hak Jokowi, mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI, jentera ini menyebut Perpu hanya diterbitkan jika ada kegentingan yang memaksa sesuai putusan MK Nomor 138/PUU 7/2009. Syarat diperlukan, kata Bivitri, untuk mencegah Jokowi bertindak seperti raja yang tidak harus dijalankan apapun bentuknya. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan kekhawatiran krisis ekonomi 2023 imbas perang Rusia-Ukraina yang jadi alasan kegentingan memaksa. Ibaratnya itu jika pada 30 Desember 2022 kita tidak mengeluarkan Perpu, 31 Desember 2022 kita akan bangkrut sebagai negara atau musnah sebagai negara. Kata Bivitri mencontohkan alasan kegentingan memaksa yang lebih tepat. Sebab, kata Mahfud, MK pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan. Tapi yang disinggung Mahfud MD bukan soal partisipasi masyarakat dalam Perpu Cipta Kerja,
melainkan soal metode Omnibus Law yang sebelumnya tidak ada saat putusan MK diketuk. Tapi kini metode Omnibus Law ini sudah masuk dalam tata cara pembentukan undang-undang di tanah air, seiring dengan disahkannya revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan adalah yang